pagi, tabur benih kasih, tabur waktu siang, terus sampai senja. Nantikan tuaian pada musim panen, kita kan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita kan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita kan bersuka bawa berkasnya. Salam sejahtera Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita sudah memasuki awal Januari di tahun 2025. Tahun yang 2024 sudah kita tinggalkan kemarin. Ada banyak kesan, ada banyak perasaan yang kita alami di tahun 2024. Tapi mari kita lanjutkan hari ini dan hari esok tetap bersama dengan Tuhan. Bacaan firman Tuhan dari Injil Matius pasal 25 ayat 31 sampai dengan 42. Kita akan awali dengan bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kami boleh melewati tahun 2024 dengan segala pergumulan yang harus kami selesaikan. Dan Engkau menghibur, menguatkan kami memasuki hari ini tahun 2025 bersama dengan anugerah pertolongan Tuhan. Biarlah kami boleh melanjutkan kehidupan hari ini dan hari esok, tetap berada di dalam naungan kasih-Mu dan kekuatan kasih-Mu. Oleh karena itu bekali kami dengan firman-Mu, agar melalui firman-Mu kami tetap boleh berjalan dengan setia dan kami boleh membawa berkas bagi kerajaan Allah. Berfirmanlah kepada kami, berkati hamba-Mu, supaya dia dilayakkan memberitakan firman kehidupan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya, dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya, dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan Raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum." Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, bagaimana kita melanjutkan kehidupan di tahun 2025 ini? Ada banyak tantangan, ada banyak masalah ekonomi yang semakin goncang, udara yang belum juga berdamai dengan kehidupan hari lepas hari, ekstrim masih terjadi, bencana alam banyak terjadi, banyak saudara yang menangis karena bencana alam, juga karena di PHK, bahkan juga karena kebutuhan hidup naik belum turun lagi. Kapan turunnya? Kita tidak tahu. Nah, kekuatan apa yang akan mendasari kehidupan kita? Apakah kita akan hidup dengan seputar
ketakutan mencari makan dan menyekolahkan anak-anak? Dan bagaimana dengan generasi muda? Apakah Anda juga dibayangi dengan kebingungan untuk terus kerja keras demi keluarga Anda? Kalau itu yang menjadi tujuan hidup Anda akan kesal hati, kesal pikiran, dan akhirnya Anda akan masuk dalam lingkungan stres yang sangat berat. Awal tahun jangan dialami dengan stres, tetapi mari kita alami dengan sukacita, berpengharapan di dalam Tuhan. Bagaimana caranya? Tuhan Yesus mengatakan, tetaplah bersamaku, dan ketika aku bersamamu, kamu akan merasakan kekuatan baru setiap waktu. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan ketika dia menjelaskan kepada murid-muridnya bahwa pada akhir zaman nanti akan ada pemisahan antara kambing dan domba. Kita masuk mana? Kambing atau domba? Ada banyak orang berputus asa, kambing lah, daripada anakku nggak makan. Jangan kita berputus asa meskipun kita berhadapan dengan masalah yang berat. Tetaplah jadi domba Allah yang setia. Oleh karena itu, salah satu cara menjadi domba Allah adalah dengan menghadirkan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita dan kita menyatakan kasih Tuhan itu kepada semua orang. Baru kita akan merasakan Tuhan itu bersama dengan kita. Mungkin Anda pernah dengar cerita seorang kakek tua yang berjumpa dengan Tuhan Yesus. Kakek ini tinggal sendiri dan pekerjaannya adalah memperbaiki sepatu usang, sepatu rusak. Ada banyak orang-orang yang tidak mampu itu membeli sepatu usang yang sudah diperbaiki dari kakek ini. Ada banyak orang-orang yang membutuhkan sepatu baru tapi tidak bisa beli di toko, maka akan pergi ke rumah kakek ini mencari sepatu yang sudah diperbaiki. Nah, dalam satu kesempatan, kakek ini bermimpi. Dia berjumpa dengan Tuhan Yesus dan berkata, besok aku mau ke rumahmu. Wah, kakek ini senang banget. Siapa aku? Cuma seorang miskin, tukang perbaiki sepatu, aku hidup sebatang kara. Tapi kok Tuhan mau datang ke rumahku? Pagi-pagi dia udah siapkan jamuan untuk Tuhan. Ya, dia sediakan segelas susu hangat, juga makanan yang sederhana, dia tunggu. Dia sampai nggak sarapan, karena dia ingin sarapan dengan Tuhan. Tetapi sampai lewat jam sarapan, ternyata Tuhan belum datang. Apa yang dia lakukan? Dia bertanya, Tuhan bagaimana nih, perutku udah lapar. Tiba-tiba datang seorang nenek. Dia pengemis tua. Dan berkata, sejak 2 hari lalu aku belum makan. Maukah engkau berbagi makanan dengan aku? Kakek tua itu bingung. Nenek ini pengemis, belum makan. Aku juga lapar. Padahal aku sediakan cuma cukup untuk berdua. Aku dan Tuhan. Akhirnya dia berkata begini, baiklah Nek, jatahku boleh kau ambil. Makanlah. Nenek itu senang. Ya. Dia mengatakan, sungguh kamu berbahagia karena kamu bisa berbagi dengan kami pengemis ini. Nenek itu menikmati makanan, sementara kakek itu cuma bisa lihat karena dia masih menjaga makanan buat Tuhan tadi. Sampai akhirnya makanan itu dingin dan siang hari dia tidak memakannya juga. Lalu dia bingung mau diapakan makanan ini. Akhirnya dengan keyakinan Tuhan akan tetap datang, dia simpan makanan itu sambil berkata mungkin agak sore nanti Tuhan datang. Saya tutup dulu, nanti saya hangatkan. Lalu dia mulai makan siang karena memang dari pagi dia nggak lapar ya. Dia mulai menikmati makan siang. Walaupun sederhana, tapi jiwanya tetap menunggu Tuhan Yesus yang datang. Selesai makan siang, ada orang mengetuk pintu. Wah, ini Tuhan Yesus. Untung masih saya siapkan makanan. Ternyata yang datang itu seorang anak kecil dengan sepasang kaki yang bolong karena sepatunya sudah usang. Padahal tahun baru dia harus sekolah. Dia tanya, adakah sepatu gratis buat saya? Walaupun mungkin juga ya sepatu tua lah. Kakek itu melihat kasihan sekali. Musim dingin, dia tidak berkaos kaki, sepatunya usang. Akhirnya kakek itu berkata, ya tunggu sebentar. Dia ambilkan sepasang sepatu yang masih cukup kuat, yang sudah dia perbaiki, lalu sepasang kaos kaki. Pakailah nak, supaya besok ketika kamu sekolah, kamu tidak kedinginan. Wah, anak itu berlari, suka cita. Dia katakan, terima kasih kek, aku besok akan sekolah dengan mantap. Lalu kakek itu masuk. Dia duduk
sampai senja hari. Senja hari dia masih menunggu Tuhan Yesus. Ternyata yang datang adalah seorang bapak muda. Kali ini bapak itu mengatakan, aku butuh pinjaman uang karena aku harus beli beras. Keluargaku tidak bisa makan hari ini. Tukang sepatu itu mengatakan begini, kalau uang untuk kamu beli beras aku nggak punya karena aku sendiri ya hidup dalam kemiskinan. Tetapi kalau kamu mau jualan, ini ada beberapa pasang sepatu, ambillah, ya, jualah, dan uangnya nanti bisa kamu belikan beras dan sebagainya. Bapak ini pergi dan kakek itu akhirnya tidur malam. Sambil bertanya, Tuhan, katanya Tuhan mau datang, kenapa Tuhan berbohong pada saya? Dan Tuhan Yesus menjawab, aku sudah datang 3 kali, lewat nenek, lewat anak kecil, dan lewat seorang bapak. Itulah kehadiranku. Lalu bapak itu kaget, tempat tukang sepatu bangun, dan akhirnya dia berdoa mengucap syukur bahwa hari itu dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dan Yesus berkata, berjuanglah bersamaku terus, bawalah berkas bagi kerajaan Allah. Dan bapak itu mengatakan, ya Tuhan, dalam kemiskinan, aku percaya Tuhan tidak meninggalkan. Dalam kekayaan, biarlah aku berbagi berkat. Sebab itulah tugas kami sebagai gereja Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, firman Tuhan mengajarkan pada kita juga untuk berbagi kehidupan. Pada orang yang sakit, orang yang telanjang, orang yang diperlakukan tidak adil, dan seterusnya. Adakah kita juga sudah berlaku demikian? Ketika kita memasuki tahun ini, tahun 2025, janganlah hanya dibingungkan oleh bagaimana kita mencari keuangan yang cukup. Berbagilah. Ketika Anda berbagi, Anda akan merasa sangat kaya. Karena Tuhan membuat hati Anda kaya. Ketika Anda berbagi, Anda akan merasa sukacita meluap. Karena Tuhan bersama dengan saudara. Ketika Anda berbagi, Anda bisa melihat hari esok dengan harapan baru. Karena Tuhan sumber pengharapan. Biarlah tahun ini boleh kita lalui dengan berpengharapan pada cahaya terang surgawi, dengan berbagi kehidupan, dengan iman yang diteguhkan. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, ajarkan kami untuk tidak hidup di dalam ketakutan, melainkan kami juga boleh membawa berkas bagi kerajaan Allah. Karena dengan membawa berkas, maka kami akan disukakan, didamaikan, dan punya pengharapan baru. Engkaulah sumber kekuatan hidup kami. Kiranya Engkau berkarya. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jualang sukar, tabur bagi Tuhan, biar jiwa raga, susah dan lelah. Sampai akhir nanti kita disambutnya, kita kan bersuka, bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita kan bersuka, bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita kan bersuka, bawa berkasnya.